Lo lihat tuh kelakuan, nggak ngerti gue apa lagi nih dramanya. Orang harus nyetek dia tidur. Oi bangun, udah gue nyalain tuh dia mau tidur. Mau pergi. Oke, sobat halu, balik lagi sama gue Bode dan channel kita Halunik channel yang membahas tentang hal-hal unik yang pastinya menarik. Oke, kita mau bahas ombok nih deh. Ombok Sadino. Oke, orang tersantai di dunia. Santuy. Yo, kalah anak reggae gini. kalah. Ada bob-bobnya juga sih. Mungkin kalau nama orang Bob bakal slow kan. Kayak anak lu namanya Bob. Bob ada i-nya apa? O Bobo. Oke. Iya, singkat cerita nih ya. Bob Sadino ini lahir dari keluarga yang berkecukupan. Beliau anak bungsu dari 5 bersaudara, yaitu Bambang Lestari Sadino. Keluarganya itu bokapnya ini orang pengusaha juga ya. Bisa jadi begitu ya. Mengalir ke beliau. Nah, sewaktu orang tuanya meninggal nih, Om Bob ini waktu umur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya nih. Semua iya, kan ada 5. itu karena saudara kandungnya itu yang lain udah papan duluan. Kecuali Om Bob ini kemudian menghabiskan sebagian hartanya nih Buat keliling dunia. gila. Seriusan lu? Iya. Dalam perjalanannya itu dia tuh akhirnya tetap di Belanda selama 9 tahun. Iya, 9 tahun di Belanda. Itu Cuma lu menjadi putih ya. Itu dia lah makanya. Lanjut aja ya, gue bakal jelasin hal-hal unik dari Bob Sadino. Udah ini. Yuk. Seorang pengusaha yang unik pastinya. Anjir gitu mah kira seru nih. Iya nih. Om Bob ini adalah pengusaha yang unik nih kalau bisa dibilang. Kenapa nih? Karena dalam berbisnis ada nih cara-caranya yang sampai dibikin buku Dari Om Bob ini. Iya. Dan namanya itu adalah rencana adalah bencana dalam bisnis. Menurut beliau nih, iya, rencana adalah bencana dalam bisnis. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Karena rencana itu cuma berlaku buat mereka yang belajar manajemen dari A, B, C, D sampai Z. Padahal dalam bisnis tidak ada yang seperti itu. Bisnis tidak mungkin lurus runut saja. Jadi itu percuma belajar manajemen kalau kata Om Bob ini. Dari beliau nih yang emang sedikit beda Kan, tapi kaya. Iya. Nah, kalau mau berhasil, kamu harus mencari kegagalan dan kerugian. Oh iya. Tapi memang benar sih. Pengalaman ya, harus berpengalaman. Iya, karena orang sudah terlalu terbiasa berpikir secara linear. Kalau mau usaha pasti mencari untung, cari berhasil, ya kan. Padahal dalam usaha itu ya pasti ada rugi dan gagal kan. Pasti itu. Gak mungkin lu baru usaha lu langsung kaya ya. Ya mungkin aja, tapi ya kebanyakan pasti gak mungkin lah. Jarang ada. Baru usaha langsung kaya pasti gagal juga. Nah, waktu kan hasil. Iya. Pengeluaran jarang dilihat. Nah, itu dia. Nah, bagi Anda yang mau berhasil, justru cari kegagalan sebanyak-banyaknya kan terbalik gitu. Aneh ya kalau dibilang, tapi ya mungkin dia dari gagal dia bisa ngomong gini. Pengalamannya itu dia belajar ya. Iya. Dia karena dilapar kali. Udah gagal bertahan. Dan harus mencari uang gitu. Iya aneh. Kata beliau nih, menciptakan pasar sendiri adalah cara terampuh untuk berhasil menjadi wirausaha. Kata beliau nih, karena nih Bob Sadino ini pernah dianggap gila dan tidak akan berhasil dengan ide usaha ternak ayam petelur. Awalnya di itu ya, ternak ayam. Iya, ayam. Banyak orang yang lihat, lu gak bakal berhasil lu dari ternak ayam. Sering.
gitu kan. Namun ternyata dia berhasil menepis dengan pandangan itu. Dia tuh yang bilang gak berhasil. Gak tahu. Iya jadi langsung kan. Iya, So tahu. Ya. dengan keberhasilannya itu nih, Om Bob ini dapat menciptakan usaha yang bernama Camfood dan Camchick. Adalah bukti kecerdikan Bob melirik peluang usaha. Tuh, lu jangan nganggap orang dari usahanya. Dari usaha. Oh iya, dari usaha. Jangan dari hasilnya doang. Iya, lu jangan nganggap orang dari hasilnya doang gitu. Melihat itu dari gimana jatuh bangunnya gitu. Ya itu ya gak kelihatan. Iya, kayak orang nih, temen lu dagang gitu. Taruhlah dagang pinggiran, gagal, ya, lu kan nggak tahu dari gagalnya itu. Kayak kita ya, aja kan. Sebenarnya kan ngomongin itu deh. Angkeringin ya. Iya. Itu dia ya, namanya gagal coba terus ya kan. Betul. Iya. Nah, nyalur nih kayak dari Om Bob lagi nih. Itu Gaya pakaian dia tuh yang sederhana. tahu banget, Sebenarnya bang nyentrik kadang. banget. Apa Nah. pernah digampar sama karyawannya sendiri? Gaya pakaian yang dikenakan sama Om Bob ini nggak diibaratkan sebagai seragam kebesarannya. Oh iya, gue tahu tuh. Hi, Pasti celana pendek, ya kaos kutang. Nah makanya walau dia kan sebenarnya ada ya. Ya, dia banyak. Jadi kalau bisa dibilang isi di setiap Mau dia pakai apa Gucci di topi, mau di kacamatannya apa jamet gituan ya kan. Wah bisa sebenarnya ya. Cuma dia milihnya kayak gini. Gue rasa sih, tapi kutangnya itu Supreme ya. Ya sih. Iya, cuman dia nggak mau ada tulisan Supreme ya. Apa itu ya? Cap kelinci ya. Ada kelinci kacang dong. Tahu kan? Playboy. Oh, Playboy. Gue kira kacang. Nah dalam setiap kesempatan ini ya sebetulnya Om Bob ini senantiasa mengenakan setelan tersebut. Kata dia bilang kayak gitu. Alasannya nih, dia juga bilang ya di balik fashion yang sederhana ini Om Bob sendiri tuh menikmati karena nyamannya dia seperti itu. iya Iya sih. biar dia kena kehangatan matahari juga manusia ya. Benar-benar. Penting dia jadi seperti dirinya sendiri. Iya. Yang dipakai sama dia itu yang nyaman buat dia, bukan yang mewah gitu, yang glamour. Iya. Kayaknya tuh OKB sih yang kayak gitu. Yang Okahu ini gue pakai Pull&Bear, OKB bukan? Okacang Okacang. Beliau dapat undangan nih ke Istana Negara, gak tanggung-tanggung, Istana Negara, dengan gaya berpakaian yang memang sederhana yang tadi lu sebutin, Sih. ya kan? Tapi hal tersebut, ya kan, membuat Om Bob Sadino ini bermasalah dengan pasukan pengamanan presiden atau pas pampres. Iya. Saat diundang nih ke istana, ketika masanya Pak Soeharto lagi, yang Pas zamannya orde baru kan, Iya. kayak keras. parah. Dia tuh selau gitu, santuy, Dari Pak Soeharto sendiri santuy. santuy, karena tahu yang Iya. diundang bukan orang sembarangan. Tapi kan pas pampresnya protokolnya begitu. Jadi pas pampres yang ribet, Iya. Pak Soeharto ini, udah ayo, nggak masalah. Iya. Iya sih. Masih sobat dede juga mungkin. Iya. Ya, bisa diundang begitu. Iya, Ada itu. jangan lihat dari apa yang dipakai. Ya itu jangan kayak gitu lah. Pokoknya jangan sering-sering ngejudge orang dulu lah. Supaya kenali, cari tahu, kenalan tuh bisa. Tak kenal maka tak Iya. cinta. Kenalan siapa itu dapat anaknya cewek. Ya ada. Iya. Nah udah kayak lagi nih ya dari beliau nih. Dia tuh seneng sebut kayak goblok. Tuh bahasa dia banget tuh. Aneh ya. Iya masa hidupnya tuh Om Bob tuh kerap melontarkan istilah goblok. Dia memiliki filosofi hidup di balik istilah yang terdengar kasar nih. Ya emang gue goblok. Iya. Kan katanya orang juga ya. Nah, menurut Om Bob ini nih, menjadi orang goblok atau orang bodoh adalah kunci sukses untuk mendapatkan banyak ilmu. Benar. Iya benar tuh dia. Jadi dia mengistilahkan itu goblok seperti gelas kosong.
Setiap orang harus berada dalam keadaan kosong agar dapat menyerap banyak ilmu. Benar. Dari sekian banyak orang yang ngumpul dengan kita biasa setiap hari interaksi, kan banyak. Berarti kita pura-pura nggak tahu aja dulu, ya kan, kalau main nggak kenal. Benar. Mau lu asal-asalan main kenal-kenal aja. Yuk, Gitu. betul. Dan lo tau nggak deh kenapa dia bisa goblok? Kalau gue rasa sih ini ilmu psikologi deh. Apa lagi ya? Karena kalau orang kelihatan bodoh, jadi ketika ada orang yang merasa dia pintar, dia akan cerita semuanya, so tahu. semua yang dia lakuin. Dan sebenarnya Om Bob ini bersapi cerita-ceritanya itu kayak, oh ternyata dia seperti ini menjalankan usaha gitu. Iya. Dan itu mungkin karena kayaknya sih kalau orang goblok itu kayak ini deh. Taruhlah kayak ada anak kecil, gopek, dikasih gopek tiap hari. Tapi ketika ditawarin cepet dia milih gopek. Tetap gopek. Dia dibilang goblok. Tapi dibalik itu sebenarnya itu anak pintar. Yang penting bisa kan dapat gopek. Iya, daripada gue ngambil cepet tapi itu cuma di hari itu doang. Iya. Dan gue tiap hari. Benar. Gitu. Itu dia tuh beberapa unik-unik dari Om Bob Sadino ini. Betul. Apanya ya? Low profile seorang. Low profile banget. Tapi tuh santuy. Beliau santuy itu beliau menikmati hidupnya itu bukan karena apa? Bukan karena gaya hidup. Iya. Tapi karena emang dia suka aja. Iya, emang dia jalani begitu modelnya. Dan Om Bob ini kan anak terakhir kan ya. Kayak setelannya sama kayak kita. Iya. Tapi kita jangan penerus ini. Bungsu brother. Iya. Om Bob ya kan. Terus udah gitu pernah dagang juga ya kan yang banyak gagalnya. Itu dia. Sekarang waktu itu lah ya. Karena hasil usahanya dia. Benar. Semoga. Dia awal-awal sih bukan sempat baca bukunya itu. Dia dagang di sekitaran rumah dia tuh di Jaksel, emang kan udah dulu mah Jaksel nggak sekeren sekarang. Jadi ketahuan beliau emang orang ada tadinya rumah di Jaksel. Ya itu dijual pertama dikasih ayam berapa ekor, akhirnya diternakin buat dia nih. Ayam negeri boiler. Iya. Pinter ya, situlah dia punya. Wah, bisa nih ya. Rumah ke rumah. Itu dia. Dan dia ada jalan sih, harus ada jalan, ada usaha. Ngambil peluang sih. Benar. Lo percuma pinter, tapi kalau lo nggak jago milih peluang, ngambil peluang itu sama aja. Tapi kalau lo pinter ngambil peluang, dapat dua-duanya. Bisa jadi manja. Yuk, begitu. Nah, itu dia yang nggak tahu. Pokoknya tetap ikutilah perkembangan channel kita. Betul. Ya, lewati proses ini. Lagi loading sih istilahnya, loading buat yang beda pasti. Pasti lah. Mungkin yang beda dari yang lain. Iya. Mungkin sekarang kalian ngeliatin nih burik nih. Videonya burik banget sih bang ya. Kak, video burik. Iya lah pakai handphone Cina lagi. Iya. Doain aja kamera kemana ya. Tapi ikuti terus ya kan. Dari kita yang begini-gini aja. Ya begini aja. Serba. Ya, pokoknya ambil aja wawasannya lah ya. Yang jelek-jelek pusing-pusingin. Ya emang kadang over yang dilihat sih ya. Cuman ya kita bisa aja nampilin yang kayak gini adanya ya. Emang kita gini adanya. Iya sama tahu. Gak usah diada-adain. Ya udah lah, jangan lupa subscribe, like and share. Betul. Komen juga. Ramein aja. Ramein ya. Gue sampai nih udah gini. Enggak.